Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Allahumma la ilma illa ma 'allamtahu innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma fir lana wa li ikhwanina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman yuallimuna walau kana harfan wahida. Allahumma ij'al a'malahum fi mizani hasanatihi ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam Sirah Nabawiyah dengan tema perang Mu'tah. Bukan perang Mut'ah ya, tapi Mu'tah. Karena maknanya beda antara Mut'ah dengan Mu'tah. Ya. Mu'tah ini satu tempat wilayah di Yordania. Dulu namanya Syam. Syam itu sekarang Palestina, Yordania, Lebanon, dan Urdun. Yordania. Nah, ini dulu namanya Syam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perang ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah sebelum Fathu Makkah, atau tepatnya kalau dikonversi ke Masehi pada tahun 629 Masehi. Nah, dan perang ini adalah perang yang luar biasa. Ulama berbeda pendapat apakah ini ghazwah atau sariyah. Kalau ghazwah itu perang yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sariyah itu perang di mana Nabi tidak ikut. Nah, dalam kesempatan ini, dalam perang Mu'tah ini, Nabi tidak ikut. Tapi ulama-ulama mengatakan ini adalah ghazwatul Mu'tah. Kenapa? Karena Rasulullah mengirimkan pasukan yang sangat banyak. Biasanya hanya syariah itu 30, 50, paling besar 100, 150. Tapi kali ini Rasulullah mengirimkan 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Nah, makanya Rasulullah atau para ahli sejarah mengatakan perang ini adalah dinamakan dengan Ghazwatul Mu'tah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 hal saja. Pertama, sebab terjadinya perang Mu'tah, kemudian panglima perang dalam perang Mu'tah, jumlah pasukan perang, dan strategi Khalid bin Walid dalam memenangkan perang Mu'tah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat peta, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Madinah menuju Mu'tah ini memerlukan perjalanan yang sangat jauh, sekitar 1.100 km. 1.100 km. Sini Jakarta berapa, Pak? 900. Ini lebih jauh dari Jakarta. Ya, 1.100 km. Jadi melewati Khaybar, melewati daerah Ma'an, melewati jauh sekali sampai ke Mu'tah, melewati Tabuk, nah sampai Mu'tah. Dan Mu'tah ini daerah Yordania. Nah, tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu sungguh sangat besar biaya yang dibutuhkan. Karena dalam perang ini tidak bisa jalan kaki. Karena 1.100 km. Jadi harus naik kuda atau unta atau apa. Nah, karena itu maka kenapa kok Rasulullah tidak ikut perang? Karena Rasulullah khawatir memberatkan umatnya. Karena ketika Rasulullah ikut perang, maka sahabat-sahabat pun pengen ikut berangkat perang. Dan kalau sahabat-sahabat pengen berangkat perang, Rasulullah nggak punya kendaraan untuk membawa mereka semuanya. Dan itu yang membuat Rasulullah sedih dan membuat sahabat juga sedih. Tapi kalau seandainya Rasulullah berangkat dan sahabat tidak berangkat,
maka itu membuat hati sahabat sedih. Masa Rasul berangkat, aku enggak berangkat. Nah, karena itu maka kadang-kadang Rasulullah ikut perang, kadang-kadang tidak ikut perang. Dalam perang Mu'tah ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini perang yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah mengirimkan pasukan sebanyak ini. Kalau perang Badar hanya 313, dalam perang Uhud hanya 1000, ya. Dalam perang Dzatul Liqa kemarin atau perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah hanya 1400. Kemudian pas Umratul Qadha menjadi 2000, dan kemudian Khalid masuk Islam setelah itu. Nah, tapi di perang ini Rasulullah mengirimkan 3000 pasukan. Dan yang luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam perang ini keluar dari Madinah menuju Mu'tah, yang saat itu Mu'tah adalah dalam kekuasaan Persia, dan dalam perang ini Rasulullah langsung mengangkat 3 pemimpin pasukan perang. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, yang kedua adalah Ja'far, dan yang ketiga adalah Abdullah ibnu Rawaha. Dalam perang ini sahabat-sahabat senior tidak ikut perang. Abu Bakar nggak ikut perang, Utsman nggak ikut perang, Umar nggak ikut perang, Ali nggak ikut perang. Yang ikut perang itu Abdullah bin Umar, Jabir, kemudian Marsad, Aqil bin Ali bin Abi Thalib itu ikut perang. Tapi Khalid bin Walid yang baru pertama kali masuk Islam, dan ini adalah perang pertama Khalid bin Walid dalam Islam. Nah, di antara sebab terjadinya pertempuran ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah mengutus Al-Harits bin Umar Al-Azdi membawa sebuah surat kepada pembesar Romawi atau Busra. Lalu dia dihadang oleh Surahbil bin Amir Al-Ghassani yang lantas membunuhnya. Padahal belum pernah ada seorang pun utusan Rasulullah SAW yang terbunuh selain dia. Jadi zaman dahulu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hukum perang itu sudah ada. Utusan itu tidak boleh dibunuh. Nah, tetapi ini Surahbil bin Ghassan ini membunuh utusan Rasulullah, yaitu Harits bin Umar Al-Azdi. Karena itu maka Rasulullah pun mengirimkan pasukan kepada mereka, padahal jauh sekali jaraknya, untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Dan Rasulullah pun mengatakan, in qutila Zaidun fa Ja'far. Jadi ketika mau diberangkatkan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sudah berpesan, kalau Ja'far meninggal, maka pembawa benderanya kalau Zaid meninggal, maka pembawa benderanya adalah Ja'far. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Abi Rawaha. Dan kalau Ja'far meninggal, maka yang membawa bendera adalah Abdullah bin Abi Rawaha. Coba Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perang belum berangkat sudah diumumkan. Ini untuk menunjukkan bahwasanya musuhnya itu sangat luar biasa. Dan sudah disampaikan, kamu mati duluan, nanti kamu. Karena ini perang yang luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengangkat 3 pemimpin perang. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan budak, ya. Mantan budak, dulu adalah budaknya Khadijah. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi, kemudian sama Nabi dibebaskan, dan kemudian diangkat menjadi anaknya Nabi. Nah, kemudian datanglah ayat yang menerangkan bahwasanya tidak boleh mengangkat anak. Maksudnya tidak boleh mengatakan Zaid bin Muhammad. Dulu Zaid bin Muhammad. Nah, dan dia adalah hibbun Nabi, orang yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Zaid ini diangkat untuk menjadi panglima perang, maka orang-orang Quraisy ini tidak suka. Kenapa? Karena Zaid ini mantan budak.
Maka Ja'far mengatakan, "Fawathaba Ja'far faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma kuntu arhabu an tastamila alayya Zaid." Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, aku enggak berkenan kalau Zaid itu menjadi panglima perang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Imdi, jalan saja terus. Fa innaka la tadri ayyudzalika khair." Mana yang lebih baik antara kamu atau Zaid? Jadi seakan-akan secara status sosial dia ini mantan budak ya Rasulullah. Kita ini orang Quraisy ya Rasulullah. Nah, masa kita dipimpin mantan budak? Tapi imdi, jalan saja. Nah, akhirnya Ja'far pun kemudian menuruti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis disebutkan, ba'atsa Rasulullah ba'tsan fa amara alaihim Usamah ibnu Zaid fa ta'ana an-nasu fi imra'atihi. Rasulullah SAW mengutus satu utusan dan mengangkat Usamah anaknya Zaid sebagai pemimpin. Ini nanti sebelum Rasulullah meninggal. Faqama fata'ana an-nasu fi imra'atihi. Maka orang-orang meragukan kepemimpinan Usamah. Kenapa? Karena Usamah saat itu umurnya belum 17 tahun. Jadi bukan 36 tahun ya, 17 tahun. Jadi orang-orang menyaksikan, masa anak umur 17 tahun dijadikan pemimpin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "In tat'anu fi imra'atihi faqad kuntum tat'anuna fi imra'ati abihi min qabl." Kalau kalian meragukan kepemimpinan Usamah, maka kalian juga meragukan kepemimpinan ayahnya, yaitu Zaid. Jadi orang-orang yang komentar ini itu juga orang yang komentar kepada kepemimpinan ayahnya, yaitu Zaid. Nah, kemudian waimullah, demi Allah, in kana la khaliqan lil imra'ah wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya. Sesungguhnya dia sangat layak untuk menjadi pemimpin, dan sesungguhnya dia adalah orang yang sangat aku cintai. Wa inna hadza lamin ahabbin nasi ilayya ba'da. Dan sesungguhnya ini Usamah itu adalah termasuk orang yang paling aku cintai setelah ayahnya. Jadi ayahnya Zaid itu dicintai oleh Rasulullah, anaknya juga sangat dicintai oleh Rasulullah. Tidak ada anak-anak lain yang dibonceng oleh Nabi dari keluarganya kecuali Usamah bin Zaid. Kalau Rasulullah bonceng Hasan, bonceng Husain itu kan cucunya. Rasulullah bonceng Ibnu Abbas itu kan sepupunya. Tidak ada orang lain yang dibonceng oleh Nabi kecuali Usamah bin Zaid, karena hibbun Nabi, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Ja'far, kalau Zaid meninggal maka pembawa bendera adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan kalau Ja'far bin Abi Thalib maka yang membawa bendera adalah Abdullah bin Rawahah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah enggak mengatakan nanti kalau Abdullah bin Rawahah meninggal, siapa yang membawa benderanya. Maka ketika perang berkecamuk, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata prediksi Rasulullah benar semuanya. Zaid meninggal, Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawahah pun meninggal. Maka saat itu tampuk pimpinan peperangan tidak ada yang berani memegangnya karena Rasulullah tidak berpesan. Tapi oleh sahabat senior bernama Thabit bin Al-Arqam diambil kemudian diberikan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kemudian mengatakan, "Jangan, saya ini newcomer, baru datang, baru masuk Islam, masa langsung dijadikan pemimpin? Enggak, kamu memang ahlinya, kamu yang jago perang, kamu pemimpinnya." Nah, maka kemudian dipimpinlah oleh Khalid bin Walid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ja'far bin Abi Thalib ini beliau baru pulang dari Habasyah. Nah, baru pulang dari perang dari Habasyah. Ketika perang Khaybar datang, kemudian pulang. Nah, kemudian
ikut dalam perang Mu'tah ini. Ja'far bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi SAW. Wajah dan perangainya mirip dengan Nabi. Pernah hijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Dan beliau ini sangat mirip dengan Rasulullah. Wajahnya, akhlaknya, ngomongnya mirip dengan Nabi. Jadi ada yang mirip dengan Nabi itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan yang kedua itu adalah Husain bin Ali. Itu mirip dengan Nabi wajahnya. Nah, kemudian yang pemimpin yang ketiga adalah Abdullah ibnu Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini Ansor, orang Madinah, orang yang sangat taat kepada aturan Rasulullah. Satu hari ketika di musim panas, ketika hari Jumat, maka Rasulullah sedang khutbah. Sahabat-sahabat berada di dalam. Kemudian Abdullah bin Rawaha ini masih di luar. Ini khutbah awal-awal pelaksanaan sholat Jumat. Maka Rasulullah mengatakan, "Ijlisu, duduklah kalian." Jadi orang masih berdiri, masih main, gitu ya. Ijlisu, duduklah kalian. Waskutu, dan diamlah kalian. Nah, Abdullah Rawaha masih ada di luar masjid. Mendengar itu, maka Abdullah Rawaha kemudian duduk di luar masjid itu. Padahal panasnya luar biasa. Nah, sampai khutbah selesai, Abdullah bin Rawaha tetap duduk di luar masjid. Nah, ini ketaatannya luar biasa. Padahal Rasulullah memerintahkan yang di dalam, bukan yang di luar. Nah, ini maka Abdullah bin Rawaha ini sering bersair dan ketika Abdullah bin Rawaha kemudian diberitahukan oleh Nabi, pemimpinnya adalah Zaid. Kalau Zaid meninggal Ja'far, kalau Ja'far meninggal maka Abdullah ibnu Abi Rawaha. Maka kemudian Abdullah ibnu Rawaha ini terlihat sedih. Aku tidak tahu bagaimana aku keluar setelah mendatanginya. Kaum muslimin tetap memanjatkan doa untuk mereka. Semoga Allah menyertai kalian, menjauhkan kalian dari bahaya dan mengembalikan kalian kepada kami dalam kondisi selamat. Tapi kemudian aku justru minta kepada Ar-Rahman ampunan dan satu pukulan keras yang melepaskan ususku, atau tikaman keras yang oleh tangan yang menggenggam tombak yang menembus jantungku. Jadi kalau dilihat Abdullah bin Rawaha ini sedih, maka mereka mendoakan semoga Allah menguatkanmu, semoga Allah memenangkan dan kamu kembali lagi ke Madinah, kan gitu. Padahal Abdullah bin Rawaha tidak mikir itu. Aku mikir, Abdullah bin Rawaha itu mikir, mudah-mudahan nanti ada tombak yang langsung menembus dadaku atau memotong ususku. Nah, ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika perang berkecamuk dan Zaid masih pemimpin, kemudian Zaid gugur, kemudian dilanjutkan oleh Ja'far, maka Abdullah bin Rawaha ini menangis. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis? Apakah kamu menangis karena kamu akan mati? Atau kamu teringat dengan keluargamu di rumah? Abdullah bin Rawaha mengatakan, tidak ada padaku kecintaan terhadap dunia, bukan karena aku meninggalkan kalian, tapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya, dalam surat Maryam ayat 71. Wa inna minkum, dan sesungguhnya di antara kalian, illa wariduha, pasti akan mendatanginya. Apa maksudnya? Mendatangi neraka. Jadi kita nanti pasti akan melewati sirat. Sirat itu jembatan yang sangat, ada yang mengatakan sangat kecil. Sangat kecil. Ada orang yang berjalan dengan, ada orang yang melewatinya dengan lari.
ada yang melewatinya dengan berjalan pelan, ada yang berjalan dengan merangkak. Nah, dan di atas sirat itu ada kalalib, ada semacam besi kayak pancing itu yang datang dan kemudian mengambil orang-orang dan kemudian dijatuhkan dan kemudian jatuh ke neraka. Maka kata Abdullah bin Rawaha, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, hal itu bagi Rabbmu adalah sebuah kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, Abdullah bin Rawaha itu khawatir, jangan-jangan aku itu kena besi itu dan kemudian aku jatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat Nabi sebelum perang, idza amara amiran ala jaisin aw sariyah awsahu fi hasatihi bi taqwallah wa man ma'ahu al muslimina khaira. Ketika Rasulullah mengangkat satu pimpinan terhadap satu pasukan atau satu tentara atau sariyah atau ghazwah, maka Rasulullah berwasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah, wa man ma'ahu minal muslimina khaira, dan berwasiat kepada orang-orang muslimin dengan kebaikan. Kemudian mengatakan ughzu bismillah, peranglah kalian bismillah, dengan nama Allah. Qatilu man kafara billahi, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Ughzu wala tahullu, berperanglah wala tahullu, dan jangan mengambil ghanimah sebelum dibagi. Wala taghdiru, dan jangan menipu. Wala tumathilu, dan jangan memutilasi. Wala taqtulu walida, dan jangan membunuh orang tua. Ini masih panjang. Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan membunuh rohib, jangan merusak tempat ibadah. Itu pesan Nabi sebelum perang. Jadi nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh membunuh pendeta, nggak boleh merusak tempat ibadah. Nah, ini adab etika dalam perang. Makanya apa yang dilakukan tentara Hamas saat ini adalah sama seperti yang dilakukan dulu oleh Rasulullah. Nggak boleh bunuh anak-anak. Maka ketika membunuh anak-anak mereka yang nggak ikut perang, nah ini termasuk kejahatan perang. Berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah, dan perangilah orang-orang kafir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jumlah pasukan Romawi 200.000. Dan jumlah pasukan Muslim adalah 3.000. Jadi kalau face to face 1 banding 67. Karenanya maka Rasulullah berpesan, jika Zaid meninggal maka Ja'far, jika Ja'far maka Abdullah bin Rawaha. Kenapa? Karena pasukannya ini luar biasa. Nah ini 1 ngelawan 67, 3.000 ngelawan 200.000. Nah ini luar biasa. Nah ketika sampai di Ma'an itu perjalanan selama, kalau kamu ke Mu'tah masih 2 hari lagi, masih jauh. Maka sahabat-sahabat kemudian bermusyawarah. Ketika mereka tahu jumlah pasukannya nggak seimbang, 3.000 ngelawan 200.000, kirim surat kepada Nabi. Ini gimana? Kita pulang atau gimana ini? Nah, gitu. Tulis surat kepada Nabi meminta bantuan. Mungkin Nabi kirimkan bantuan atau Nabi perintahkan yang lain. Jadi masih ada opsi. Seandainya ketika disampaikan yang demikian itu, maka kemudian Nabi perintahkan kalian pulang saja. Ada yang berharap seperti itu. Maka ketika mereka dalam kondisi yang seperti itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Abdullah bin Rawaha ini kemudian menguatkan mereka, menyemangati mereka. Demi Allah,
sesungguhnya perkara yang kalian tidak sukai adalah perkara yang kamu keluar mencarinya, yaitu mati syahid. Kalian kan mau mati syahid. Lah ini di depan kita ini peluang syahidnya besar. 1 lawan 67. Sak kuat-kuatnya pedang. Gitu. Nah, yaitu syahadah, gugur di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak berjuang karena jumlah pasukan atau kekuatan, kita berjuang untuk agama ini, untuk agama yang Allah Azza wa Jalla telah memuliakan kita dengannya. Maka bergeraklah, hanya ada satu di antara dua kebaikan, kemenangan atau gugur syahid di dalam perang. Maka orang-orang yang saat itu lemah kemudian mengatakan, Shadaqa Ibnu Rawahah, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Rawahah. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi itu orang-orang pengen pulang, tanya kepada Nabi, nggak usah, kita ini mau mati. Nah, maka ini kesempatannya, gitu. Nah, maka perang berkecamuk Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Balik back sedikit. Saat itu Raja Heraklius pada tahun ke-6 Hijriah sempat datang kepada Abu Sufyan, sempat datang ke sana, dan kemudian Abu Sufyan bercerita kepada Raja Heraklius dan berkata, aku telah bertanya kepadamu apa yang dia perintahkan kepada kalian, lalu kamu menjawab bahwa dia memerintahkan kalian untuk sholat, untuk bersedekah, untuk menjauhkan diri, dan untuk menjauhkan diri dari berbuat buruk, menunaikan janji, melaksanakan amanah. Saat itu Heraklius mengatakan, ini adalah sifat-sifat seorang nabi. Jadi ditanya, Muhammad itu siapa? Muhammad itu orang yang memerintahkan kita sholat, memerintahkan sedekah, memerintahkan zakat, meninggalkan berbuat buruk, dan melaksanakan amanah. Ini nabi. Nah, tapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saat itu Heraklius condong kepada Islam. Tapi karena pasukannya, ketika itu disampaikan kepada para rahib marah. Disampaikan kepada orang-orang dekatnya, orang dekatnya nggak setuju. Maka Heraklius kemudian kembali ke keyakinannya yang lama. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka orang-orang yang dekat dengan raja ini penting. Nah, merubah sebuah kebijakan kan gitu ya. Nah, ini. Nah, terjadilah perang Mu'tah, bertemu dua pasukan di Mu'tah. Kemudian Zaid membawa pasukan, kemudian Fa'usiba, kemudian Zaid gugur, tsumma akhadha Ja'far, kemudian dibawa oleh Ja'far, Fa'usiba, kemudian Ja'far bin gugur, tsumma akhadha Abdullah ibnu Rawahah, Fa'usiba, dan kemudian dibawa oleh Abdullah ibnu Rawahah dan gugur pula. Wa inna aynai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadrifani. Jadi Rasulullah di Madinah, sementara mereka di Mu'tah, Rasulullah itu menangis. Dan Rasulullah mengatakan, Zaid sudah gugur, Ja'far sudah gugur, Abdullah bin Rawahah juga sudah gugur. Rasulullah kemudian menangis. Kemudian thumma akhadha Khalid bin Walid, kemudian diambil oleh Khalid bin Walid, min ghairi imra'atin fafutiha lahu. Nah, kemudian Allah menangkan Khalid bin Walid dengan kepemimpinannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid ini adalah perang pertama, dan Rasulullah mengatakan dalam Umratul Qadha, pasca Umratul Qadha, di antara orang yang masuk Islam ketika peristiwa Umratul Qadha itu adalah Khalid bin Walid. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya kalau Khalid bin Walid masuk Islam, maka aku akan mendahulukan dia daripada yang lain.
Tapi saat itu Rasulullah langsung tidak mengatakan. Yang keempat adalah Khalid bin Walid. Seakan-akan mengisyaratkan, nanti kalau Zaid sudah meninggal, Ja'far sudah meninggal, Abdullah bin Rawahah sudah meninggal, maka tidak ada lagi pilihan kecuali Khalid bin Walid. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Khalid bin Walid tanpa diputuskan oleh Nabi dan atas prakarsa dari Sabit bin Arqam, maka Khalid bin Walid kemudian membawa bendera dan menjadi pemimpin pasukan dalam perang Mu'tah. Ini kejadian meninggalnya Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sangat amanah dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadanya sebagai pembawa panji-panji Islam. Ketika tangannya yang kanan tertebas, maka bendera diapit dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya putus, bendera mau lepas, maka diapit dengan sisa-sisa tangannya. Sisa-sisa tangannya. Nah, karena itu maka ketika sudah tidak bisa diapit lagi, maka kemudian ketika mau jatuh, maka ditangkap oleh Abdullah ibnu Rawahah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ja'far ini dalam rangka mempertahankan panji bendera itu, Ibnu Umar mengatakan ketika sebelum menguburkan Ja'far, aku mendapatkan 90 luka. 90 luka di depan, dari mulai atas sampai bawah. Jadi ada panah, ada tombak, ada ini. Karena dia adalah pembawa panji, membawa bendera, maka dia nggak boleh jatuh. Nah, ini. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib dijuluki oleh Rasulullah dengan Dzul Janahaini. Dzul Janahaini, yaitu orang yang mempunyai dua sayap. Kedua tangan itu pun diganti Allah dengan dua sayap yang digunakan terbang kemana saja di dalam surga. Maka dikenallah dia dengan Dzu al-Janahaini, si empunya sayap. Ibnu Umar berkata, dia berdiri di dekat jenazah Ja'far dan menghitung ada sekitar 90 bekas luka, sabetan dan tusukan tombak di sekujur tubuhnya. Setiap kali dia berjumpa dengan putra Ja'far, dia mengucapkan Assalamu alayka ya ibna Dzil Janahain, salam sejahtera atasmu wahai putra pemilik dua sayap. Masya Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika mendapat informasi seperti itu, maka kemudian Rasulullah memerintahkan di Madinah untuk memberi makan keluarga Ja'far. Isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yushiluhum. Buatkanlah untuk kalian, untuk keluarga Ja'far makanan, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi yang terkena musibah itu tidak membuat makanan, tapi yang terkena musibah itu disumbang makanan. Nah ini, isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yushirun. Nah, begitulah perintah Rasulullah. Masa orang sudah sedih, disuruh kemudian membuat makanan. Nah, maka isna'u li ahli Ja'far, buatlah untuk keluarga Ja'far makanan. Nah, kalau prakteknya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau di Saudi Arabia itu ada 3 hari berkabung namanya. 3 hari berkabung. Jadi mereka para keluarga datang. Nah, kayaknya arisan gitu Pak, giliran. Pokoknya bulan ini atau saat ini keluarga fulan. Maka 3 hari itu keluarga fulan ini yang menyediakan. Nah, jadi tuan rumah ya di rumah dihibur. Nah, tidak melawan apa-apa. Nah, isna'u li ahli Ja'far ya. Jadi bukan yang kena musibah kemudian tambah musibah lagi kan gitu ya. Gitu. Baik. Nah,
Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Setelah Khalid memegang bendera perang, maka dia mulai menjalankan taktik barisannya. Taktiknya, barisan muslimin diubah. Yang tadinya di sayap kanan diletakkan di sayap kiri dan sebaliknya. Sementara yang barisan depan diletakkan di barisan belakang. Jadi kalau ada 4 penjuru, maka Khalid bin Walid mengatakan, kamu yang berada di kanan pindah ke kiri. Kamu yang berada di kiri pindah ke kanan. Kamu yang berada di utara, pindah ke selatan. Yang selatan pindah ke utara. Maka pasukan Romawi saat itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika melihat wajah baru, loh ini datang bantuan, padahal hanya pindah. Nah ini strategi Khalid. Kenapa? Karena jumlah yang tidak sebanding. Maka seperti itu. Sementara itu Khalid bin Walid berada agak ke belakang sambil ngambil pelepah korma, kemudian berputar-putar dengan kudanya sehingga membubungkan debu-debu yang sangat tinggi. Orang kemudian mengira, oh telah datang pasukan. Kemudian ketemu dengan ini, loh ini wajahnya baru. Ketemu dengan ini wajahnya baru. Berarti telah datang pasukan, telah bantuan. Padahal hanya ditukar saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan taktiknya Khalid bin Walid ini kemudian Allah memenangkan pasukan Islam dalam perang Mu'tah ini. Dalam perang Mu'tah ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Khalid bin Walid telah menghabiskan 9 belah pedang. Nah, 9 belah pedang, 1 lawan 67. Mungkin sudah membunuh 10, mungkin pedangnya enggak kuat. Jadi bawa banyak pedang. Ini luar biasa ya. Sampai 9 pedang ya. Patah semuanya kan gitu. Nah ini, dan sekuat-kuatnya ya, sekuat-kuatnya tangan kalau musuhnya banyak. Ya akhirnya maka kemudian Khalid bin Walid pada hari kedua, pada hari malam istirahat, pada hari kedua kemudian menukar pasukannya, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, yang belakang ke depan dan sebagainya. Maka kemudian Khalid bin Walid mengatakan ini nggak bisa bertahan lama. Bagaimanapun kita akan kalah karena jumlahnya sedikit. Sekuat-kuatnya kita pasti akan kalah, kecapean, kan gitu. Akhirnya kemudian Khalid memerintahkan pasukannya mundur teratur. Nah, mundur teratur sambil Khalid terus berputar-putar dengan kudanya sehingga membumbungkan debu yang sangat tinggi. Nah, pasukan mereka mengira akan datang pasukan lagi ini, maka mereka pun mundur. Jadi sama-sama mundur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah yang gugur di medan perang sekitar 70 orang. Nah, 12 syuhada diantaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Mas'ud bin Al-Awwad, Haris bin Nahbah. Sementara dari kalangan Ansar Abdullah bin Rawaha, Abbad bin Qais, kemudian Haris bin Nu'man dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dalam perang Mu'tah ini, pertama, boleh mengangkat beberapa pimpinan dalam satu waktu dengan syarat tertentu dan memimpin secara berurutan. Itu karena kemungkinan ini tingkat gugurnya tinggi, maka boleh langsung mengangkat 3. Maka dalam perang ini juga disebut dengan Jaisul Umarat, jais tentara atau pasukan yang dipimpin oleh beberapa pimpinan. Kemudian yang kedua, kaum muslimin mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang merupakan dalil bolehnya ijtihad di masa hidup Rasulullah SAW. Kan Rasulullah nggak mengatakan pemimpin keempat adalah Khalid. Nah, tapi Sabit bin Aqam ngambil
bendera itu dan diberikan kepada Khalid. Kemudian keutamaan 3 panglima perang Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah, dan keutamaan Khalid bin Walid dalam peperangan ini. Rasulullah SAW menamainya dengan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Rasulullah SAW sangat sedih dengan kematian 3 panglimanya, menunjukkan rahmatnya kepada umatnya bahwa beliau berusaha menenteramkan jiwanya untuk bersabar terhadap musibah tersebut. Kemudian yang kelima, hakikat hidup dan izzah kemuliaan yang disingkap oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, bahwasanya sesungguhnya kemenangan bukan karena kekuatan dan jumlah secara materi, melainkan agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Khalid bin Walid ini luar biasa. Tidak ada perang ya. Tidak ada perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kecuali pasukan Islam itu menang. Hatta dalam ketika dia kafir, perang Uhud menang ya. Maka ketika dalam Islam menang. Nah, pada saat perang Qadisiyah, pada saat perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian didatangkan Khalid untuk membantu, dan oleh Abu Bakar Khalid diangkat menjadi pemimpin perang saat itu. Maka di tengah-tengah perang itu Abu Bakar wafat dan diganti oleh Umar, dan kemudian Umar langsung menulis surat bahwa panglima perang saat ini adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, diganti di tengah perang. Diganti di tengah perang. Nah, kenapa kok diganti oleh Umar bin Khattab di tengah perang? Tapi surat itu dibacakan setelah selesai perang. Jadi ada kurir datang, kemudian setelah selesai perang, Khalid, ini ada surat dari Umar bin Khattab. Abu Bakar sudah wafat dan diganti Umar bin Khattab. Dan pasukan perang saat ini adalah Abu Ubaidah. Maka Khalid berbesar hati, tidak mangkel dan tidak merasa bahwasanya dia yang berjasa kan gitu. Tapi Khalid tetap berada di garis terdepan. Nah, apa yang dilakukan Umar, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena ada satu keyakinan dari umat Islam, pasukan Islam, selama Khalid pemimpinnya, kita pasti akan menang. Dan Umar tidak menginginkan hal itu, karena itu menafikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kemenangan itu dari Allah, bukan karena Khalid bin Walid. Maka dalam kondisi genting seperti itu, Umar tetap menjaga tauhid umat ini. Jadi Khalid dan Umar tahu bahwasanya Khalid ketika tidak diangkat, dipecat menjadi panglima perang, dia tetap akan berperang. Dia akan tetap berperang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kepemimpinan pun berganti kepada Abu Ubaidah, dan Khalid tetap berada di garis terdepan. Ketika itu ditanya oleh sahabat-sahabatnya, Khalid, kamu kan bukan panglima lagi, ngapain di depan? Maka Khalid menjawab, aku berperang bukan untuk Umar, tapi aku berperang untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid selalu berdoa supaya mendapatkan mati syahid. Tapi sebanyak perang apapun yang diikuti, Khalid tidak mendapatkan syahid, tapi matinya adalah di atas ranjang. Jadi matinya di atas ranjang. Khalid bersedih, ya Allah, kenapa ya Allah? Maka sahabat-sahabatnya menghibur, anta saifullah al-maslul, kamu adalah pedangnya Allah yang terhunus. Maka pedang Allah ini nggak boleh patah. Pedang Allah ini nggak boleh hilang. Pedang Allah ini harus tetap ada. Maka Allah menjaga kamu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini Khalid bin Walid. Nah, ini jadi niatnya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pimpinan. Maka kita berdakwah, kita menyebarkan
dakwah Muhammadiyah ini bukan untuk Pak Heri, bukan untuk Pak Nurul Humaidi, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu